warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua manusia? Baik, Pak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Saya mendapatkan kabar bahwasanya Simbar Dodo, Datuk Marja, dan Gembur Ireng telah tewas. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya ingin mendengarkan cerita yang benar, langsung melihat kejadiannya. Kurang lebih seperti ini, Pak. Di waktu itu saya juga tidak menduga dan tidak menyangka sama sekali, dimana ketika Datuk Marja dan Gembur Ireng mendatangkan Simbar Dodo dalam keadaan yang sudah terikat. Lalu di situ terjadi seperti cekcok kesalahpahaman. Entah itu kesalahpahaman ataupun tidak, saya juga kurang tahu, Pati. Intinya yang saya simpulkan, Simbar Dodo itu merasa dikucilkan sebagai adik perguruannya. Yang selama ini Simbar Dodo kerjakan itu tidak pernah didukung oleh kakak-kakak seperguruannya, maupun dari dukungan apapun, intinya tidak pernah didapatkan. Di situ seperti perang antara kakak adik, dan tiba-tiba Mahaguru Argani itu datang dan memanah Gembur Ireng secara tiba-tiba. Apa alasannya Mahaguru Argani malah membunuh Gembur Ireng, sedangkan di sini yang bersalah adalah Simbar Dodo? Saya langsung sangat terkejut di situ, Pak. Kok bisanya seperti itu? Tidak lama kemudian Mahaguru Argani juga membunuh Datuk Marja. Betul. Saya pikir Mahaguru Argani sudah sepakat atau sudah kerjasama dengan Simbar Dodo. Ternyata Mahaguru Argani juga membunuh Simbar Dodo. Nah, memang ada pesan yang disampaikan oleh Mahaguru Argani, di mana kurang lebih pesannya yang intinya perguruan Galur Krecok milik Mahaguru Argani lebih baik dilenyapkan saja, dihilangkan, sehingga semua ilmu yang telah diajarkan oleh Mahaguru Argani itu terputus sanadnya dan tidak akan bisa digunakan lagi, karena mempunyai alasan daripada dibiarkan, akan tetapi muridnya itu malah selalu saja berselisih seperti. Betul. Bahkan ada juga murid-murid dari yang lain yang menemui saya, yang intinya padepokannya Mahaguru Argani, Galur Krecok itu telah meledak, serta semua kekuatan yang pernah diberikan oleh Mahaguru Argani sudah tidak bisa digunakan kembali. Salah satunya Pancarangkalewu saja sampai saat ini tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan itu sama sekali. Bahkan Pancarangkalewu tidak bisa menggunakan kekuatannya. Benar sekali, Pak. Berarti Mahaguru Argani mengakhiri hidupnya. Benar sekali. Setelah itu Mahaguru Argani seperti memegang sebuah bubuk, entah bubuk apa itu, ditempelkan ke dadanya. Saya lihat seperti terbakar dan terbunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya yang saya tahu dan yang saya simpulkan, Mahaguru Argani tidak mau membuat kerusakan atas ilmu-ilmu yang pernah diberikan oleh Mahaguru Argani terhadap murid-muridnya. Benar sekali. Jadi mengakhiri itu semua, Pak. Mahaguru Argani menginginkan semua dosa dari muridnya itu Mahaguru yang tanggung dengan cara membunuh murid-murid yang sudah melakukan kesalahan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Karena dengan mengakhiri hidupnya sendiri, Mahaguru Argani mungkin saja merasa bahwasanya dia sudah siap untuk menerima dosa apapun
yang akan diberikan oleh Tuhan. Tapi yang jadi permasalahan ini, Pati, kami juga sempat bertemu dengan Panji Sumanjaya, di mana saya menemukan Panji dalam keadaan terbelenggu oleh Carlita. Mengapa bisa seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Panji adalah kekasih dari Carlita? Semuanya ternyata permainan saja, Pak. Carlita dengan sengaja membohongi Panji dan seolah-olah membuat Panji semakin cinta, padahal Carlita hanya ingin mempermainkan tangannya Panji untuk merusak kerajaan Sumanjaya, sehingga nanti kekuasaannya diberikan kepada Panji, lalu Panji akan dibunuh. Jadi kerajaannya Sumanjaya dan Simbardodo akan dikuasai oleh si Carlita Wenda. Lalu bagaimana dengan kabar mengenai Panji dan Carlita itu? Nah itu, Pati. Setelah itu saya lepaskan belenggunya Panji. Tiba-tiba Panji itu akan saya ikut serta menyelesaikan permasalahan ini dengan sisa-sisa kekuatannya. Nah tadi patihnya Simbardodo, Patih Sasmiaji, datang mengabarkan kerajaannya milik Simbardodo sekarang lagi kisruh-kisruhnya, Patih, dimana semua para prajurit-prajuritnya itu menginginkan harta peninggalannya Simbardodo. Padahal di situ kan masih ada Carlita. Cuma amat sangat disayangkan, sudah 2 malam ini Carlita itu menghilang entah kemana. Jadi tujuan saya tujuan saya sampai siang ini ingin memastikan Panji keadaannya seperti apa dan Carlita itu ada di mana. Yang saya takutkan mereka berdua justru malah berperang, Pati. Itu kemungkinan bisa terjadi, manusia. Karena tentunya Panji tidak akan terima wanita yang dia perjuangkan malah menyakiti dirinya. Tidak cukup di situ juga, Pati. Para wanita-wanita yang dimainkan oleh Simbardodo juga menemui saya meminta pertanggungjawabannya. Ternyata Simbardodo itu sangatlah hobi bermain perempuan. Mereka menginginkan saya suruh tanggung jawab anaknya yang sedang mengandung, anaknya yang masih kecil. Intinya kekasih-kekasih haramnya Simbardodo itu banyak sekali. Sedangkan kekasih yang di dalam kerajaan malah justru tidak ada, Pati. Ini saya bingung menyelesaikannya itu bagaimana. Mereka semua menurut kepada saya, Pati. Memang benar, Simbardodo itu sangatlah aneh. Dalam waktu peperangan saya menghadapi Simbardodo dan anak buahnya satu, anggota dari Pancarangkalewu. Dia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia serasa tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Bahkan saya melakukan pertarungan mungkin bisa sekitar 5 hari tanpa henti, manusia. Itu kami melakukan pertarungan 5 hari tanpa henti. Hampir saja kami semua itu terdesak dan kalah oleh pasukan Pancarangkalewu itu. Untung saja Dongopilo mengabarkan melewati kebatinan saya, memberitahu bahwasanya kelemahannya adalah di panca indranya. Dan Dongopilo mengatakan makhluk yang berhadapan dengan saya itu memiliki kelemahan pada indera perasanya ataupun lidah ataupun mulut. Dan dengan demikian saya berpikir bagaimana cara mengalahkan makhluk itu. Dan dengan analisa saya, anggota Pancarangkalewu itu, saya rasa dia tidak makan sama sekali, manusia. Untuk memperkuat ajian dan ilmunya, dia itu tidak makan apapun sama sekali. Jadi saya rasa jika dia memakan sesuatu, benda ataupun makanan apapun, dia akan melemahkan kekuatannya. Dan kami bertiga bekerja sama karena di situ Kentring Manik dalam kondisi yang sangat parah.
dia sudah terluka terlebih dahulu. Ya, saya dengar berita itu juga, Pati. Dan sekarang pun kondisi dari Kentring Manik belum bisa sadarkan diri. Berada di mana, Pati, Kentring Manik? Mahaguru Santano. Kalau Tuan Septarangga sendiri, saya kemarin sudah menemui, walaupun ngomongnya belum jelas, tapi sudah bisa ya sedikit. Memangnya ada apa dengan Septarangga? Tuan Septarangga itu datang membantu kami di benteng pertahanan, karena waktu itu benteng pertahanan yang dijaga oleh Mahaguru, terus Eyang Sarip, Eyang Martaji, Tuan Kohar Jerdidi itu harus kehilangan satu personilnya, Pati, di mana istri Eyang Martaji itu melahirkan. Iya, saya sudah mendengarnya. Dan Tuan Septarangga datang untuk membantu dan melawan 2 pasukan Pancarangkala itu. Nah, tiba-tiba ketika Tuan Septarangga mengetahui kelemahannya Pancarangkala yang bernama Jaka, apa yang tiduran itu? Salembar, ditiupkanlah obat yang dibuat oleh Ponidin. Tapi waktu proses peniupan tiba-tiba pas nyumpit ya, dalam bentuk nyumpit, tiba-tiba ada serangan dari sebelah kirinya yang dilakukan oleh Jakabwara. Mengo Tuan Pati. Sampai mengo. geser balungnya. Hancur sih. Jejer ya sih. Memang kekuatan dari anggota Pancarangkala itu benar-benar luar biasa. Saya sendiri sampai takjub melihatnya. Tapi alhamdulillah, Pati, semuanya bisa diselesaikan ya, walaupun banyak yang menjadi korbannya, Pati. Benar sekali. Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Walaupun dari banyak sekali pasukan yang telah gugur di medan pertempuran ini, manusia. Saya pun ikut prihatin mendengarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Ini mungkin sudah takdir ataupun jalan yang diberikan oleh Tuhan. Dan semoga saja kita doakan untuk para pasukan yang telah gugur mendahului kita dapat diterima di sisinya di posisi yang paling terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah manusia, saya meminta doa kepada kalian untuk kesembuhan Kentring Manik. Baik. Karena sampai detik ini Kentring Manik belum sadarkan diri. Dan kami pun sedang memanggil tabib Ponidin untuk membantu untuk mengobati Kentring Manik. Baiklah, Pati. Ya, nanti kita juga pengen melihat keadaannya si Kentring Manik. Semoga hal buruk yang tidak diinginkan benar-benar tidak terjadi. Baiklah, saya akan kembali terlebih dahulu manusia. Saya harus mencari sesuatu untuk mengobati Kentring Manik. Kebetulan saya melihat kalian berada di sini, dan saya ingin memastikan apakah benar berita mengenai Simbah Dodo dan yang lainnya. Baiklah, Pati. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kurang lebih kronologi kejadiannya di dalam peperangannya Pati di dalam kerajaan Simbah Dodo seperti itu ya. Saya tidak bisa membayangkan 5 hari kayak apa kerja kerasnya Pati ya, sampai akhirnya menemukan titik kelemahan yaitu indera perasanya ya, itu disampaikan oleh Tuan Raja Dongobilo. Kita jangan pulang dulu ya, Pak. Kita mau cari Panji dulu ini soalnya terserah ya. Ngomong ngasih dulu loh, Mas. Ya wis, Mas. Iya. Mbah. Lapet kok. Kemana, Mbah? Mas. Lepaskan saya. Siapa? Panji sama Panji. Ayo manusia. Lepaskan. Kemana saja, Panji? Seperti yang saya katakan di waktu terakhir kita bertemu. Saya akan membantu menyelesaikan permasalahan ini.
Saya sudah berhasil menangkap dan melumpuhkan Kalita. Akan tetapi saya mau membunuh selasa tangan ini berat untuk melakukan. Tunggu sayang. Saya tidak bisa manusia. Sayang. Sudah saya jelaskan, saya tidak sejahat yang kau pikir sayang. Kau tahu, saya tidak bisa hidup tanpamu. Yang ini akan terasa bahagia jika dekat terus dengan Diamlah kau, saya sudah tidak percaya lagi. Jangan dengarkan, J. Saya Kamu minta pendapat apa dariku, Panji? tidak usah dekat-dekat dengan manusia itu. Diam kamu. Iya. Sebenarnya ada keinginan di hati saya untuk membunuh Carlita. Akan tetapi Mana mungkin kamu tega? tangan saya tidak mampu untuk melakukan itu manusia. Apa alasan? Saya tidak tahu apa itu alasannya. Serasa saya ingin mengayunkan tangan ini untuk menebas kepalanya. Serasa tidak mau mengayunkan tangan ini manusia. Jika aku mati, kamu akan Iya. Diam kamu, sedih enggak? Lemper seperti ini, Panji. Bagaimana manusia? Kau ingat waktu di taman? Ingat waktu di taman? Diam, Carlita. Pertama kita jumpa. Diam. Sudah terdesak Saya saja. lebih kenal Kang Mas Panji. Tapi kau salah satunya yang mau membunuh Panji kok. Tidak ada yang bisa membelamu di sini, Carlita. Jangan malah. Sekali ke Pak. Bagi bawa. Bagi kerik alis lagi, Mbak. Kau ingat waktu kita Orang disuruh diam kok. Kau yang tenang. Saya tidak akan pernah menghakimimu. Saya yang akan menghakimi ya Mbak ya? Ora ngomong. Oh enggak, saya aja berarti. Saya. Ya sama Sogun. Mana? Sarah buku. Main hakim sendiri. Seperti ini, Panji. Paling hobi. Jika tanganmu berat berarti kamu masih diingatkan oleh Tuhan bahwasanya tanganmu itu memang tidak pantas untuk membunuh Carlita. Betul, Tapi saya sudah terlalu sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Carlita terhadap saya manusia. Benar-benar keinginan di hati saya itu ingin membunuhnya. Tapi saya nggak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Cintamu yang menutupi. Saya mengerti banget itu. Orang tuanya berani sama dari awal. Diamlah kau, Carlita. Saya sudah tidak akan percaya lagi kata-katamu. Karena kau terpengaruh oleh manusia-manusia ini. Tambeng domong iki Saya tidak akan lupa atas apa yang kau lakukan terhadap saya. Kau meracuni saya. Nah, Kau membelenggu saya. Betul. Kau mengatakan saya itu akan membusuk di belenggu itu. nah. Untungnya mereka manusia berhasil menemukan saya dan menyelamatkan saya. Mengelak tuh. Kau tidak tahu. Mereka manusia yang ahli sihir. Kudumu sih. Saya tidak akan percaya lagi apapun kata-katamu. Kalau saya mau tembak mau mati sekarang juga kita. Udah wadon. Dasar. Tolonglah Kurang titik ya. Iya, titik tenang. kau Ya, bakal bantu uci saya mongkok, untuk Mbah. membunuhnya. Sembatan dari Tapi saya tidak akan melakukan itu. Sini Mas, kalau Iya, Mbak. lagu Mas. Peset pagi, Mbak. Wadon-wadonnya Carlita. Kau masih punya kesempatan untuk hidup dan bertobat. Yang saya harapkan darimu, Carlita, jika kau bisa berubah dari sifatmu, saya tidak akan pernah menyentuhmu, bahkan untuk membunuhmu. Dalam catatan, kau menyesali semua yang selama ini kau perbuat. Wah, tidak akan menyesal itu Mas. Barak peluk. Dorong. Apa manusia? Banyak yang dipertimbangkan. Kerajaan peninggalannya Simbardodo ayahnya dari Carlita.
Sekarang lagi dilanda sebuah permasalahan. Mereka semua berebut harta peninggalannya Simbardodo. Sedangkan satu-satunya yang diwarisi ini entah kemana. Ternyata sudah dibelenggu oleh Panji. Busuk gue. Tapi jika dia dibiarkan hidup, saya memiliki firasat akan sangat berbahaya nantinya manusia. Ya berbahaya sih, ular sih. Ini tapi ini benci tapi cinta, Mbak. Saya paham itu Mas, makanya nggak tegel itu. Apa yang harus saya lakukan, Mas? Pasung saja ini Karlita. Jangan dipasung aja Mas, gantung. Oh, seperti yang kau katakan mengenai kerajaannya yang sedang porak-poranda bagaimana. Bahkan kerajaan Simbardodo sudah tidak ada yang memimpinnya. Itulah yang jadi beban saya. Jika tidak ada yang mempunyai hak di situ, yang ada semua prajuritnya itu malah bertengkar antar saudara karena memperebutkan hasil dari kerajaan itu. Tapi saya nggak bisa bayangin Mas, kalau kerajaan Simbardodo dipegang sama anaknya yang kayak gini rupanya. Benar sekali manusia. Saya pun akan ragu jika nantinya kerajaan Simbardodo dipimpin oleh Karlita yang memiliki watak sangat licik. Bahkan dia dengan teganya. Mbak, Adipati Cilongkang. kok Apa yang sebenarnya terjadi Adipati Cilongkang? Karlita. 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 Adipati Cilongkang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Adipati melakukan hal ini kepada Karlita? Sadar Panji. Sadar. Apa maksudmu sebenarnya Adipati Cilongkang? Ini bukan hakmu membunuh Karlita. tuh geger mana? Kau tidak memiliki hak untuk menyentuh Karlita sedikit pun. Kau malah dengan tega hanya membunuh Karlita seperti itu. Apa yang kau sebenarnya inginkan? Panji, kok ini bagaimana Panji? Sadar Panji. Sadar. Kau harusnya sudah menyadari bahwasanya sumber masalah ada pada Karlita. Adanya orang tuamu mati dibunuh oleh tanganmu sendiri. Itu karena pengaruh dari Karlita. Lalu kau membela mati-matian perempuan yang sudah menghasut agar supaya kau berhasil membunuh kedua orang tuamu. Sadar. Tapi di sini kau tidak ada hak untuk membunuh Karlita, mana? Karena kau tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya. Itu karena cinta itu Adipati. Si Usni nyata kok. Usni untuk Karlita. Karlita. Ji. Rasa sakit ini akan berlangsung sebentar karena Karlita sudah tidak ada. Mungkin kau akan merasakan sakit lebih panjang ketika Karlita hidup dan berdampingan denganmu. Kau masih muda Panji. Tidak selayaknya kau mendapatkan perempuan seperti itu. Kau membunuh ibumu gak nangis seperti itu, kira Karlita malah nangis. Pak, kok bisik Usni. Dia beku. Sadar Panji, sadar. Bagusan. Kok nih?
Kalau bukan orang terdekatmu, siapa lagi yang mau mengingatkan? Mbah, itu iku, bro. Dewan sih, Mbah. Tak perlu kau bersedih atas kematian Carlita. Sedangkan kau tidak bersedih sama sekali atas kematian kedua orang tuamu. Apa yang kau tangisi, Panji? Perempuan licik seperti Carlita sudah sepantasnya mati dibunuh karena kelakuannya sendiri. Jujur saja, Adipati. Ada keniatan di dalam hati saya untuk membunuh kamu. Tapi entah mengapa saya tidak mampu melakukan itu. Sudah jelas kau tidak mampu. Tapi mengapa kau datang secara tiba-tiba dan melakukan hal kecil itu di hadapan saya? Sudah jelas kau tidak mampu, Panji. Karena kau sudah dibutakan oleh cinta. Makan itu cinta. Cinta, tai. Sadar, Panji. Sadar. Kau adalah pewaris tata kerajaan dari Wirta Sumanjaya. Apa jadinya bila mana kau sudah menjadi raja dan permaisurimu adalah Carlita? Dan satu lagi, Adipati Cilongkrang. Mohon maaf sebelumnya. Saya pernah mendengar sebelum ayah dan ibunya Panji itu telah meninggal. Bahwasanya ibunya Panji itu mengatakan Panji adalah anaknya Simbardodo. Iya betul loh. Apa maksudnya? Iya ibunya yang bilang. Ibunya yang bilang bahwasanya Panji adalah anaknya Simbardodo. Apa yang kau ucapkan benar, manusia? Benar. Kau mendengarnya langsung dari ibu dari Panji? Iya. Dari kejadian itu saya menyimpulkan mungkin saja wataknya Panji mengikuti dari watak Simbardodo, karena biasanya buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya. Kau dengar itu, Panji? Kita sebagai yang mengerti hal itu hanya bisa untuk memakluminya. Yang terpenting di sini seperti ini, Adipati Cilongkrang. Tadi Adipati dari kerajaannya Simbardodo, Adipati Sasmiaji itu datang mengabarkan bahwasanya di kerajaannya Simbardodo telah kisruh rusuh karena mereka berebutan antara prajurit satu dengan prajurit yang lainnya mengenai harta peninggalannya Simbardodo. Jika saya boleh saran, nasihatilah Panji dengan baik. Gabungkanlah dua kerajaan antara kerajaan Sumanjaya dengan kerajaan Simbardodo. Karena saya rasa kerajaan Wirta Sumanjaya peninggalan ayahnya atau ayah angkatnya Panji juga ada haknya Panji di situ, ataupun kerajaan Simbardodo yang tidak memiliki tuan sekarang juga Panji punya hak di situ. Bicarakan itu secara baik-baik, tapi dalam catatan atau artian Panji harus dikasih pengertian terlebih dahulu. Bukan hanya pengertian, Panji akan dididik, digembleng untuk disiapkan menjadi seorang raja. Bila mana Panji masih seperti ini, mungkin butuh waktu bertahun-tahun agar posisi raja bisa didapatkan oleh Panji. Ya itu monggo lah, terserah
jenengan semua. Yang terpenting saya menyampaikan pesan itu dari ibunya. Panji adalah anak Simbardodo, di mana Raja Wirtosumanjaya bertemu dengan Dursilawati atau ibunya Panji itu dalam keadaan hamil. Betul. Raja Wirtosumanjaya dengan lapang dada menerima segala kekurangannya dari ibunya Panji, ibu Dursilawati yang sudah mengandung untuk diangkat menjadi permaisuri di kerajaannya. Dan ternyata kemarin sebelum jangan nangis ibunya Panji itu dibunuh oleh Panji, itu mengatakan demikian, Panji adalah hasil hubungan dengan Simbardodo dan ibu Dursilawati. Seperti itu Tuan Adipati Cilongkrak. Bawalah Panji ke kerajaan, nasihatilah secara betul, kasih dia pengertian. Ya, monggolah dengan caranya gitu. Iya. Kau adalah seorang pangeran, waris tata kerajaan Wirtosumanjaya. Kau tidak boleh mempunyai rasa terhadap Carlita, karena pengakuan ibumu itu menandakan bahwasanya kau dengan Carlita adalah saudara. Bangun, saya akan membawamu. Apakah saya masih pantas untuk pulang ke tempat kerajaan Romo Wirtosumanjaya? Saya rasa saya sudah tidak pantas untuk pulang ke tempat itu. Manut saja Jila. Tidak ada yang lebih pantas menjadi seorang raja, menjadi pewaris tata Wirtosumanjaya kecuali dirimu, Panji. Bukankah pewaris tata memang benar harus memiliki watak yang baik, memiliki kepribadian yang baik, dan memiliki hal-hal baik kepada warga maupun masyarakat yang lainnya. Sedangkan saya terhadap kedua orang tua saya sendiri saja tidak memiliki sifat baik itu. Belajar. Maka dari itu Belajar. saya katakan, saya akan mendidikmu, saya akan menggemblengmu menjadi seorang yang siap akan menerima tata kerajaan Sumanjaya. Pulang. Keret. Di videokan weh. Tolong, saya nitip ngawur Adipati Cilongkrak. Panji yang masih amatlah muda, dimana kepribadian Panji yang belum terbentuk. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mempunyai keyakinan yang lebih, Panji bisa berubah. Jangan pernah ingatkan lagi tentang kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Panji, karena itu akan membuat mental Panji semakin terpuruk. Lebih baik kasih mentor, kasih semangat untuk Panji, agar Panji itu menjadi atau tergugah hatinya akan menjadi makhluk yang lebih baik lagi dan memantaskan diri menjadi seorang pimpinan di dalam kerajaan. Saya yakin Panji bisa memimpin dua kerajaan dijadikan satu. Masuk warat kerajaan Wirtosumanjaya ataupun kerajaan Simbardodo. Panji memiliki hak di antara dua kerajaan itu. Gabungan jadi satu. Terima kasih manusia. Apa yang kau katakan, apa yang kau nasihatkan kepada saya akan jalankan melalui didikan dengan cara saya sendiri. Terima kasih. Senang berkenalan dengan kalian. Senang, saya juga. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Amin. Salam. Waalaikumsalam. Sepul. Bingung mikir meringkene aku. Apa? Oh iya. Kukupi gitu kok. Tadi apa yang diambil dari pelajaran? Mentor, kamu kupingnya butuh mentor, Mas Gano bilang mentor. Sini.
Sang Kemis tidak ada bunuh. Tuh kelihatan. Baru ngeledek nyong malah. Dari tadi aja kamu lewat apa no? Cai rongsok. Nyong bener aja ngomong. Sumpah. Buat apa? Ya, buat kebutuhan. Ini saya bawa orang nemu Katanya mau jadi juragan kapur. yang di sana sudah diambil orang. Ini besi-besi bisa dibikin pusaka-pusaka kan? Ya, enggak maksudnya kamu cari ini beneran cari rongsok kayak gitu. Kasihan loh. Saya kasihan saya. Kasihan siapa? Kasihan sama diri sendiri. Aneh gimana? Ngalem kok kedewat. Maksudnya gimana Jibrino? Ngomong. Curhat. Oh, alasan itulah. Nah, itu besi kamu ambil dari mana itu? Jangan-jangan nyolong. Rongsok. Iya. Ya rongsok memang barang bekas, tapi nyolong apa enggak? Ya, itu sih yang penting rongsok dong. Maksudnya kamu itu nyari rongsok buat apa gitu loh? Apa nih bol rongsok no aja ngarang lah. Uang. Emangnya kamu kebutuhannya kurang atau gimana? Yang namanya ayah sejati. Apapun akan dilakukan. Ya kamu cari anakmu mana? Sama kantong. Ya Allah dititipin terus. Kamu dititipin terus. Ya, daripada dititipin terus mending anakmu dirawat sama saya aja sini. Ya gimana? Hah? Iya mas Dek. Justru itu saya mau ngomong serius. Apa? Bukan terus yuk Jibrino ngomong serius. Ini meragukan banget loh. Jelengannya kayak raine. Yo, yaitu yang tadi mengenai anak. Kamu nggak bisa rawat ya? Untuk merawat saya bisa, tapi untuk Waktu pun saya bisa. untuk menafkahi. Saya takut untuk membesarkan itu butuh. Jika anak saya menginginkan apa yang dia inginkan, saya nggak bisa mengasihi. Kebutuhan sesuatu yang belum terjadi kenapa harus ditakuti? Iya, rezeki makhluk kan sudah dipegang sama Gusti Allah, sudah ditanggung. Saya ini bodoh tidak bisa apa-apa. Siapa yang bilang bodoh? Buktinya kamu bisa bikin anak yang nggak bodoh. Betul. Tapi pintar. Jibrino, ular yang di dalam godong aja hidup dikasih makan sama Gusti Allah, apalagi kamu yang mau bekerja. Jawabannya gini, mau godong itu makanannya ya. Ini goblok banget. Itu peribahasa Jibrino. Goblok. Togel maning ditengok. Ya, Itu kalau jin sih tumbuh lagi apa enggak sih? Bagaimana? Kalau bisa, saya ngomongnya Kayak gini aja. saya mau nitip. Paham. Bilang aja sejati, nitip. Tadi kamu bilang Ada alasan yang kuat. Walah, nggak bisa kalau ayah sejati itu nggak ada alasan. Harusnya kamu ya berusaha semampu kamu, malah nitip. Jika saya pertahankan dirawat saya sih tidak apa-apa. Saya tidak bisa membesarkan, ngasih apa yang diinginkan, makanan atau apa. Terus mati bagaimana? Saya juga yang dosa. Itu namanya bencong sejati. Bukan ayah sejati, bukan. Goblok. Justru kamu aneh, kamu bilang ayah sejati malah di sini anak dititipin. Aduh. Ya, nanti sementara kau rawat dulu sebentar ya. Nanti akan saya carikan. Pertumbuhannya cepat sekali. Iya. Nanti saya akan carikan rekomendasi. Tahu nggak rekomendasi? ini. Apa rekomendasi bahasa itunya? Saran. Kamu bisa jawab. Yang sebelum naring nyong. Apa? Ayah sejati. Rekomendasi. Apa itu? menyarankan. Ya, kayak gitulah. Menyarankan yang terbaik. Yang yang terbaik. Siapa yang benar-benar pas untuk merawatnya anaknya Jibrino? Betul. Pondok aja mas. Ragen itu. Saya yakin nantinya bisa menjadi Iya. Jadi rageng.
Ragil sejati, bukan ayah sejati. Nanti masukkan ke pondok PW ya. Iya. Ya mau siapkan bajunya si anak-anaknya kamu tuh di Ragen disiapkan semua kalau memang kamu udah merawat. Berapa lama ini kira-kira? Oh, nanti hari Tapi ini jangan juga. berpikir buruk. Nanti Siap. saya dikira ayah apa? Paling kayak Ayo, gini nanti. Lihat perjuangan saya mencari rongsok. Gini, Allah, nanti, Ada termasuk plastiknya ini. nanti saya akan sampaikan yang gini no. Ini ada ayah yang tidak sanggup untuk membiayai anaknya, tolong dirawat. Ini juga apa namanya? Kalau ditinggal ibunya apa namanya? Piatu. Piatu. Anak piatu. Oh, piatu yatim. Yatim ditinggal papane, Gun. Nanti piatu sekalian berarti tuh. Iya ditinggal ayah sih yo. Iya, yo. Iya, jadi Ayah tidak berguna sih ini. Masih hidup saya. Ya tapi kan lunga kamu. Nanti saya bilang, anu Pak, ini ada anak ditinggal sama bapaknya sekarang udah menjadi Yatim. bencong. Oh ya, piatu. Piatu tinggal Calon yatim. ibunya. Iya, iya. Ya. Siapin dulu aja, nanti saya akan panggil kamu lagi kalau siap. Ini kira-kira yang ada rongsok di sebelah mana? Alah, Nggak usah Mikirin ngerosok kamu. rongsok. beda dunia Sembari kita. pulang cari rongsok kan lumayan. Alah, Kalau di sebelah sana banyak sekali. mending kamu ceket-ceket aja. Banyak saingan di sebelah sana. Ceket-ceket itu udah diaini sama Mas Ganang nanti. Berubah pikiran gimana kamu? Kamu anak buahnya juragan rongsok apa? Kayak ini dia aku Mas. Nah sekarang Ini rongsok itu. Di mana? rongsok deket kuburan Citomo itu, sana kalau mau. Nah, Pastinya dikerjain. Ya enggak. di pasar Pak. Wangun, tahu Wangun? Daerah saya itu namanya Wangun. Bah, deket kuburan Citomo ada. Iya itu Wangun Ya. juga ada Mas terminal. Oh, yang ditipu sama Ya itu. kerjanya. Oh, yang nuduh di sebarin tanah kuburan ya, Mas? Apa? Iya itu. Ini goblok mau ngapain? Apa mukamu kayak rongsok? Tutup biar nggak kayak rongsok ya. Bagaimana? Ya kamu cari rongsok dulu. Kapan? Hah? Hari ini. Awas. Iya. Kalau Tumbuh besar tubuhnya. kalau pengen jadi ayah sejati Mas, anaknya kita titip-titipin aja Mas. Itu calon bibit bagus. Bebet emang apa sih bebet? Bapaknya aja. Benih. Biasanya ngomong tuh guys. Iya. Ceket-ceket lah. Ayo Dos, lewat. Cor beli semetune beli bombongnya. Itu keluar. Kita rekomendasikan anaknya Jubilino aja lah. Jubilino ngerawatnya nggak bener ora. Dititip-titipin terus. Siapa yang Lu mau pernah merawat? pondok bae. Mari ngene yang Yang Prabu. Oh, mau Jubilino sing pengen dari mana? iya. Juprino. Minggir Juprino. Ngapain Juprino? Mas Ganang. Ya, Jubilino ada apa lagi? Kamu mau Bodoh bawa sekali dia. Bodoh gimana? Di mana anakku? Kan sudah saya titipkan ke kamu. Giliran saya lagi cari rongsok malah tidak ada Juprino. Maksudnya gimana, Jubilino? Tapi kan saya juga harus bekerja mencukupi kebutuhan sendiri. Ya, tapi apa susahnya menjaga sebentar kau saja tidak mampu untuk menjaga sehingga menitipkan anakmu kepada saya. Ragen. Apa? Ragen hilang. Hilang baik. Ya baru ngomong dititipin, sekarang hilang. Iya, ini gara-gara si kantong. Kau jangan menyalahkan saya sepenuhnya. Enggak. Kalau dia bilang dia tadi dititipkan ke kamu. Iya, memang iya. Ya, terus kejadiannya seperti apa kejadiannya? Iya, kejadiannya loh. Ya, oh yang cerita. Suprino menitipkan saya posisi sedang bekerja. Nah, terus Ya, saya menitipkan pekerjaan, anaknya saya taruh di ayunan. Tiba-tiba saya kembali sudah tidak ada. Ya mungkin dia lari jalan atau kemana. Oh, lari bagaimana? Baru bisa. hilang. Cuk. Saya malah bingung, Mas. Ini gimana, Mas? Iya, udah hilang gimana lagi?
Jangan menyalahkan saya. Saya nggak nyalain kamu. Saya justru nyalain Iya, maksudnya si kenapa Cuprino ini. nitipin ke kamu. Kok harus tanggung jawab? Bikinkan yang seperti itu. Bisa atau tidak? Nah, itu anak itu emangnya. Dia tidak main ada dengan Cuprino. apa? Bagaimana ini? Iya, angel ini mas. Ya hilangnya bagaimana no? Saya kan pekerja manusia. Cuprino menitipkan anaknya kepada saya yang sedang bekerja. Saya melanjutkan pekerjaan. Anaknya Cuprino saya taruh di ayunan. Tiba-tiba saya kembali dari bekerja. Sudah tidak ada. Seperti itu. Lalu Cuprino datang. Saya sedang bolak-balik mencari anaknya Cuprino. Intinya kamu bodoh. Suruh menjaga sebentar no. Itu Kenapa kamu malah jalakin? Lah kamu menitipkan anak kamu ke saya kan itu. sudah saya jelaskan, saya mencari rongsok untuk kebutuhan anakku nantinya di Mana rongsoknya, mana sekarang? Lah kok tidak lihat tadi saya bawa apa? Aduh, Itu kan besi-besi. hanya satu kantong Cuprino. Untuk apa? Susah sekarang saya itu. Ini mending daripada kalian bertengkar dicari dulu. Ya, siapa tahu lagi berangkang di mana. Sudah dicari manusia. Udah tanya ke teman kerja, ada lihat enggak yang ngambil? Sudah di tempat saya kerja ada ayunan bayi milik majikan saya, milik tuan saya. Saya menitipkan anaknya di situ, anak Cuprino. Tetapi saya kembali anaknya sudah tidak ada. Saya tanya ke teman-teman yang di tempat kerja, tidak ada yang tahu. Tidak ada suara tangis bayi. Bagaimana jika kalian kehilangan anak? Kalian bisa bayangkan. Paling teledor kamu no. Orang yang Saya lagi yang salah. orang kamu yang diamanai oleh Nenek Parmi, kamu yang dikasih surat wasiat untuk mengurus anaknya. Iya, saya tahu. Kamu titipin terus. Tapi kan saya pergi. Ada alasannya. Ya kan dibawa bisa. Lagi pula kau mengatakan kau sangat sayang sama anak kamu. Tetapi kenapa setiap hari kau titipkan kepada saya? Ya, jika saya membawa terus, bagaimana jika jatuh di jalan? Jika ada apa-apa di jalan? Ya lalu bagaimana kalau kejadian itu menimpa kepada saya yang kamu Jika titipkan? menimpa kepada kamu ya syukur. Maksud saya membawa anakmu, tetapi nanti anak kamu tertimpa apa, jatuh atau bagaimana? Kamu yang menyalahkan Ya, saya. tapi kan itu resikonya lebih kecil daripada dibawa. Di jalan tidak tahu ada apa. Kan kita tidak pernah tahu. Kalau mau padu itu mending jangan sini lah. Kami itu mau melanjutkan perjalanan. Bantulah, kasih anak itu. Saya udah bantu kalian loh. Apa lagi nih? Dipikir-pikir, anaknya Cuprino lucu juga kalau dilihat-lihat. Ya lucu sih lucu, tapi Ya pasti kayak bapaknya. Tidak, seperti mamahnya. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam. Anu apa sih cara keker-kekernya? Anakku hilang. Salah pikir. Anak hilang kok Anak. tidak bisa dipikir bagaimana Tuhan. Kita tunjuk na ninyong. Kumuk niya dapat nintip na. Dimakan ya. Angel ngomong karo kota. Lah, kamu macan. Kumuk niya dapat nintip na anak Mikir kau sih ngomong. Sekongkol sama dia. Iya. Enak rasanya. Wih, Tega banget. Kau Es benar-benar empuk. makan anak Cuprino. Kamu orang mudeng. Anak nih dunia kayak makhluk goblok. Betul ya aku pada yo. Ya terus anakku di dia, mana? Tuhan. Ini yang Celas. goblok ini. Kalau saya tidak. Kamu itu macan pasti. Sudah saya antar ke tempat penitipan. Nah, ngambilnya kapan? Saya nggak lihat. Bisa juga di jalan. Dimakan kakinya. Dia ngambilnya ketika saya bekerja. Kau pengen lihat anaknya atau tidak? Ya pengen anak. Ya ayo ikut. Hah? Tuhan, saya bagaimana? Nah, kamu pulang aja dong. Kamu mending lanjutin pegawaian kamu, pekerjaan kamu aja. Kamu nggak usah pikirin tentang anaknya Cuprino. Itu Tapi udah aman, udah aman. ini tentang tanggung jawab. Iya udah aman. Kamu yo
dibilangnya tenang. Dia monggo. Hati-hati. Terima kasih ya, Bang. Allah. Ini terima kasih apa sih itu? Kasihan teman saya ini agak maju. Kamu tidak ada kerjaan yang lebih enak. Kerjaan yang enak itu makan. Udah. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Ini lincah ini. Anten sepatu. Sepatu Juprino ora beda tuh Juprino. Angel. Baik teman-teman. Alhamdulillah anaknya Juprino. Apa nama aslinya siapa Juprino yo? Ramli. Anaknya tadi yang Syarif itu mendengar percakapannya Juprino, langsung membawa anaknya Juprino ke tempatnya Ayang Prabu. Tapi yang Syarif juga mau ikut pun langsung dijidot. Mungkin merasa kasihan. Merasa kasihan lah, Iya, Pak. tapi kan jadinya ini jadi Jubrino ini menerkannya itu dimakan sama Jubrino. Ngarang. Ulah, pangan macan anak Jubrino. Kamu itu macan, kamu pasti makan anak saya ini. Malah Mas Gana ngomong enak barangnya habis. Dikongi kayak. Iya. Kangen ngomong harus Jubrino sumpah. Pangan macan. Aku kadang-kala kesel tapi Jubrino ayang apa ya Jubrino ya. Jubrino Membantu gitu loh. Ya bisanya ketemu ya pasti kan Iya. ketemu ya. Baik teman-teman ya. Saya rasa permasalahan ini ke depan ini. Permasalahan kita dengan Simbar Dodo ya berawal dari bertemunya Jubrino. Panji serta Karita Wenda sampai akhirnya bertemu ayah-ayahnya Simbar Dodo dan Wirto Sumanjaya. Itu memang begitu dramatis ya. lah. Urusannya perihal percintaan, peperangan. Intinya panjang lah. Teman-teman sudah menyaksikan sendiri ya. Ini mengandung suatu pelajaran yang menurut saya itu penting ya. Bahwasanya secinta-cintanya kita terhadap lawan jenis kita, jangan sampai menutupi rasa akal sehat kita. Apalagi sampai benar-benar tidak mau mendengarkan nasihat ayah ibunya, malah justru dibunuh. Waduh, ini kebangetan banget. Saya rasa cinta yang sejati adalah cinta yang apa, Mbak? Cinta yang datang ketika cinta itu dibutuhkan. Wih, saya ada. Yora. Cinta yang sejati yaitu cinta yang bukan di konkornis karena jati. Cinta yang sejati, cinta yang dimana ketika itu terjadi membawa kita menjadi sebuah kebaikan. Itu terjadi. Wah, Cinta sejati adalah Cinta sejati bener Pepe. Cinta sejati zaman dulu itu loh. di Facebook itu. Di Facebook pekerja di cinta. Apapun, jangan tuh apapun. Cinta itu cerita yang indah. Gak cimitan tai. Jare cokul. Cimpitan tai ndean. Sampai sekarang saya juga tidak tahu yang artinya cinta itu seperti apa. Wah, ini saya juga nggak tahu. Yang terpenting cinta yang benar-benar sejati itu adalah cintanya Gusti Allah terhadap kita. cinta Wahyu deh. Kalau cinta sejati ya, Beta cinta sejati. monggo lah diartikan sendiri cinta sejati itu cinta yang kayak apa. Cinta Kanjeng Nabi. Kesel banget, orang mikir. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan awal hingga akhir. Saya juga memiliki PR, ini ada orang kena santet apa itu. Ini mestinya selesai. Naun. Selesai ini. Alhamdulillah. Jadi nanti malam bakar-bakaran. Bersyukur. Bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah. Laka mundur laka cotek. Apapun yang kita jumpai mengandung pelajaran. Mengandung apa? Jadi besok kita masak mie keluar 100.